Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Aji Firmansyah dengan NIM 152505440, kelas 15012D. Di sini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi kalkulus, yaitu sistem bilangan dan bilangan real. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu memahami pengertian sistem bilangan, mengenali berbagai jenis bilangan, membedakan bilangan rasional dan irasional, memahami sifat-sifat bilangan real, serta mampu menentukan interval pada garis-garis bilangan. Tujuan ini penting karena materi sistem bilangan merupakan dasar untuk memahami materi kalkulus berikutnya. Selanjutnya, apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah cara untuk mengelompokkan bilangan-bilangan berdasarkan karakteristik atau sifat yang dimilikinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan bilangan. Misalnya, kayak untuk menghitung jumlah barang, menentukan umur, mengukur panjang, ataupun menghitung uang. Dalam matematika, bilangan tidak hanya terdiri dari satu jenis, tetapi dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti bilangan asli, bilangan cacah, bulat, pecahan, rasional, irasional, real, dan kompleks. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arli Iskandar dengan NIM 152500651. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki sistem bilangan. Jadi, hierarki sistem bilangan ini ada bilangan kompleks, bilangan real, bilangan rasional, dan bilangan irasional, bilangan bulat, dan bilangan cacah, serta bilangan asli. Nah, semakin ke atas himpunan bilangan semakin luas. Setiap himpunan mencakup semua bilangan pada himpunan di bawahnya. Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Nah, di sini ada notasi bilangan. Jadi notasi bilangan ini yang N adalah bilangan asli, yang Z adalah bilangan bulat, yang Q adalah bilangan rasional, R bilangan real, C bilangan kompleks, dan I bilangan imaginer. Oke, sekian, terima kasih. Halo, assalamualaikum. Nama saya Dwi Koraspati dengan NIM 1525106. Saya akan mempresentasikan slide 7 dan slide 8. Bilangan real dan imajiner. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real adalah semua bilangan yang dapat ditempatkan pada garis bilangan. Misalnya min 5, 0, 8, maupun 2,5. Sedangkan bilangan imajiner berasal dari akar bilangan negatif. Misalnya akar negatif 1 yang dilambangkan dengan huruf I. Jadi perbedaan utamanya adalah bilangan real memiliki nilai yang nyata, sedangkan bilangan imajiner digunakan ketika kita berhadapan dengan akar bilangan negatif. Selanjutnya slide 8, bilangan rasional dan irasional. Bilangan real terbagi menjadi dua kelompok, yaitu menjadi rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk pecahan P per Q dengan syarat penyebutan tidak sama dengan 0. Contohnya adalah 1/2, 3/4, maupun 2/3. Sedangkan bilangan irasional tidak dapat ditulis dalam bentuk pecahan sederhana. Contohnya adalah pi akar 2 dan bilangan Euler atau E. Cara paling mudah membedakannya adalah melihat bentuk desimal. Bilangan rasional memiliki desimal yang berhenti atau berulang, sedangkan bilangan irasional memiliki desimal yang tidak berhenti dan tidak diulang. Terima kasih. Oke, lanjut ke pembahasan untuk sifat bilangan real. Bilangan real mempunyai beberapa sifat penting, yaitu ada
5. Yang pertama sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran urutan bilangan yang tidak mengubah hasil. Lalu sifat asosiatif, yaitu perubahan cara pengelompokan bilangan juga tidak mengubah hasil. Lalu sifat distributif, yaitu perkalian dapat didistribusi untuk penjumlahan maupun pengurangan. Lalu ada juga sifat identitas dan sifat inverse yang memudahkan kita untuk melakukan operasi matematika. Sifat urutan bilangan real. Bilangan real memenuhi sifat ada 4, yaitu trikotomi, transitif, adiktif, dan multiplikatif. Sifat-sifat tersebut digunakan untuk membandingkan dua bilangan atau lebih serta menyelesaikan berbagai bentuk untuk pertidaksamaan dalam matematika. Saya Raka Yudhistira Hardiana dengan NIM 15250077. Di sini saya akan menjelaskan dalam penyajian bilangan real. Bilangan real dapat ditulis dalam bentuk pecahan, desimal berulang, desimal tak terhingga. Contoh, 1/4 hasilnya 0,25, lalu yang kedua 1/3 hasilnya 0,333. Lalu perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Raftala dengan NIM 15250634. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi dari slide tersebut. Pada contoh soal pertama, kita diminta mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Untuk soal pertama, yaitu 3/8. Caranya adalah dengan membagi angka 3 dengan 8. Hasil pembagiannya adalah 0,375, yaitu bentuk desimal dari 3/8 adalah 0,375. Selanjutnya ada soal kedua, yaitu 7/20. Caranya sama, yaitu membagi angka 7 dengan 20, hasilnya adalah 0,35. Jadi bentuk desimal dari 7/20 adalah 0,35. Pada contoh soal kedua, kita diminta mengubah bilangan desimal berulang, yaitu 0,272727 dan seterusnya menjadi bentuk pecahan. Caranya, kita misalkan terlebih dahulu bilangan tersebut sebagai X. Karena angka yang berulang terdiri dari 2 digit, yaitu 27, maka kedua ruas dikalikan 100. Sehingga diperoleh 100x sama dengan 27,272727 dan seterusnya. Selanjutnya, kita kurangkan persamaan kedua dengan persamaan pertama, sehingga bagian desimal yang berulang akan hilang. Hasilnya adalah 99x sama dengan 27. Kemudian kedua ruas dibagi 99 sehingga diperoleh X sama dengan 27/99. Setelah disederhanakan, hasil akhirnya adalah 3/11. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari 0,272727 dan seterusnya
dalam bentuk pecahan adalah 3/11. Pada slide ini, kita akan membahas tentang interval dan ketidaksamaan. Pertama, apa itu interval? Interval adalah himpunan bilangan yang berada di antara dua batas tertentu. Ada 3 jenis interval, yaitu yang pertama, interval terbuka, ditulis tanda kurung bulat A, B, artinya nilai A dan B tidak termasuk dalam himpunan. Yang kedua, interval tertutup, ditulis tanda kurung siku A, B, artinya nilai A dan B termasuk dalam himpunan. Yang ketiga, interval setengah terbuka, ditulis tanda kurung bulat, tanda kurung siku A, B, atau tanda kurung siku, tanda kurung bulat A, B, artinya hanya salah satu batas yang termasuk dalam himpunan. Selanjutnya, kita lihat contoh ketidaksamaan. Soalnya adalah 4x plus 3 lebih besar 2x min 5. Langkah pertama, pindahkan semua suku yang mengandung x ke satu sisi dan bilangan desa ke sisi lainnya, sehingga menjadi 4x min 2x lebih besar min 5 min 3, yaitu jika disederhanakan menjadi 2x lebih besar min 8. Kemudian kedua ruas dibagi 2 sehingga diperoleh x lebih besar min 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah tanda kurung bulat min 4 tak terhingga. Artinya semua nilai x yang lebih besar dari 4 memenuhi ketidaksamaan tersebut. Sedangkan min 4 sendiri tidak termasuk karena menggunakan tanda lebih dari, bukan lebih dari atau sama dengan. Kesimpulannya, ketidaksamaan dapat dinyatakan dalam bentuk interval sehingga lebih mudah untuk menggambarkan daerah penyelesaiannya pada garis bilangan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem bilangan terdiri dari beberapa komponen berdasarkan sifatnya, seperti bilangan asli, bulat, rasional, irasional, dan real. Bilangan real sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Selain itu, bilangan real memiliki sifat operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta memiliki sifat urutan yang memungkinkan kita membandingkan besar dan pembagian, serta memiliki sifat urutan yang memungkinkan kita membandingkan besar kecilnya suatu bilangan. Bilangan juga dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan maupun desimal sesuai kebutuhan. Kemudian kita telah mempelajari bahwa interval digunakan untuk menyatakan himpunan penyelesaian dari suatu ketidaksamaan. Pemahaman tentang interval sangat penting karena sering digunakan dalam berbagai materi matematika. Oleh karena itu, materi sistem bilangan menjadi dasar yang sangat penting untuk mempelajari kalkulus dan materi matematika tingkat lanjut. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita akan lebih mudah menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan atau kekurangan, mohon dimaafkan dan silakan bertanya.